Pulau Lombok selain terkenal dengan wisatanya yang indah dan menawan, masih banyak hal lain yang belum diketahui mengenai pulau yang satu ini, khususnya mengenai kultur dan budaya masyarakat yang ada di Kabupaten Lombok Utara, terutama di kalangan umat Buddha. Ada berbagai macam tradisi yang sudah ada di Lombok Utara, salah satunya yang berada di Dusun Baru Murmas yang merupakan bagian dari Desa Bentek, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat. Dusun Baru Murmas merupakan salah satu daerah yang berada di selatan Desa Gondang dan diapit oleh dua bukit, dan masyarakat yang tinggal di Dusun Baru Murmas lebih kurang 173 kepala keluarga, dan keseluruhan semuanya beragama Buddha. Masyarakat yang ada di Baru Murmas merupakan salah satu masyarakat yang masih memegang teguh tradisi dan budaya dari nenek moyang hingga saat ini, yang salah satunya adalah tradisi memuja atau puja. Menurut KBBI, tradisi merupakan suatu kebiasaan turun-temurun dari nenek moyang, sedangkan muja atau puja merupakan suatu penghormatan kepada para leluhur dan nenek moyang atas rezeki, kesehatan, umur panjang, dan kesejahteraan yang diberikan kepada masyarakat. Tradisi memuja diadakan 2 kali dalam setahun yang terdiri dari Nunas Kaya dan Mulek Kaya. Nunas Kaya berasal dari 2 kata, yaitu nunas dan kaya. Nunas melbau berarti mengharapkan, berdoa, atau memohon. Sedangkan kaya berarti rezeki, keberuntungan. Jadi, nunas kaya berarti memohon supaya diberikan suatu kesehatan, kedamaian, kebahagiaan, dan keberuntungan. Tradisi ini biasanya dilakukan ketika padi mulai berbiji. Inti atau makna yang terkandung dalam upacara Nunas Kaya ini adalah memberikan persembahan kepada leluhur dengan harapan supaya padi di sawah berisi padat dan banyak supaya masyarakat dapat hidup sejahtera, yang diadakan pada bulan April di musim hujan. Mulek Kaya berasal dari 2 kata, yaitu mulek dan kaya. Mulek berarti mengembalikan atau ungkapan syukur. Mulek Kaya adalah upacara pemberian persembahan kepada leluhur sebagai ucapan terima kasih atas perolehan panen yang berhasil, sehingga apapun yang diperoleh dari hasil panen dipersembahkan kepada leluhur dan biasanya dilaksanakan pada bulan Agustus di musim kemarau. Upacara muja dipimpin oleh belian, orang yang memberikan persembahan, dan pemangku, pemimpin upacara persembahan, dan tokoh pemangku ini terdiri dari 3 tokoh dan masing-masing mempunyai nama dan tugas masing-masing. Dan nama dari masing-masing pemangku ini yaitu Mangku Penghulu, di mana Mangku Penghulu Jari Lek Julu, artinya Mangku Penghulu ini bertugas menjadi yang terdepan dan menghandle jalannya upacara muja tersebut. Yang kedua, Mangku Pesalin. Kata mangku berasal dari bahasa Indonesia dan lebih signifikan dengan kata pemangku. Jadi secara epistemologi, kata pemangku artinya orang yang memangku, mengelola. Sedangkan pesalin yang berasal dari bahasa Sasak artinya mengganti. Jadi secara epistemologinya, mangku pesalin adalah orang yang memangku atau mengelola di bagian persalinan yang berkenaan dengan tata hias leluhur. Mangku Tunang Tekang. Kata tunang tekang berasal dari bahasa Sasak. Kata tunang artinya menurunkan, sedangkan tekang artinya menaikkan. Jadi Mangku Tunang Tekang adalah orang yang memangku dan mengelola di bagian sesajen yang diberikan kepada para leluhur.
Dari ketiga pemangku tersebut, jika memang dari salah satu dari mereka yang setidaknya tidak mampu lagi menjalankan tugasnya atau sudah tua, maka masyarakat Pepujan Orong Pakpenasan Kalipucak Barusatan ini mengadakan sangkep atau musyawarah untuk memilih pemangku baru, dan dalam pemilihan mangku ini dipilih berdasarkan garis keturunan leluhur yang sekiranya memiliki hubungan kekeluargaan dari mangku yang lama. Dalam perayaan festival memuja berlangsung selama 5 hari, yaitu Tama Memadak, Tama Menyapu, Nunanggong, Meroah, dan Menamain. Yang pertama, Tama Memadak adalah kegiatan pengumuman atau memberikan informasi kepada masyarakat bahwa kegiatan muja akan segera dimulai, dan biasanya di malam harinya ada pembuatan minyak kelapa sebagai bahan untuk ritual serta pembuatan manisan yang akan dibagikan ke setiap rumah warga pada pukul 4 pagi. Tama Menyapu merupakan salah satu kegiatan membersihkan pegedengan yang ada di pawang adat Barumurmas yang dipimpin oleh mangku penghulu. Yang ketiga, Nunanggong merupakan ritual mengambil gamelan dari rumah mangku penghulu untuk dibawa ke Jerujeng lalu dibersihkan dan diberi sesajen. 4. Meroah. Meroah merupakan salah satu ritual untuk mengundang para leluhur untuk hadir bersama-sama dengan melalui pembacaan mantra yang dilakukan oleh seorang belian, dan biasanya yang sering kita dengar adalah melakukan pelimpahan jasa kepada para leluhur. Yang kelima, bertepatan di hari Meroah, pada sore harinya serune dikeluarkan untuk dimainkan secara bersama-sama dengan gamelan untuk mengiringi tarian atau igelan yang dibawakan oleh 2 kelompok berjalan sambil menari atau mengigal, yang saling bertemu di suatu titik sambil menyanyikan puisi yang dinamakan Tandak Lenton atau Badede. Dan keesokan harinya dilanjutkan dengan menamain. Menamain merupakan ritual membawa pusaka dan instrumen ritual ke pegedengan muja baru yang ada di pawang adat Barumurmas. Setelah berada di pegedengan, ada bermacam ritual yang akan dilakukan. Salah satunya adalah ritual pembersihan tempat dengan pembacaan mantra dan melakukan persembahan sesajen kepada para dewa dan leluhur yang disebut dengan maturan, dan dilanjutkan dengan tari persembahan atau ngaturang igel dengan penari membawa pusaka mengelilingi tempat ritual sebanyak 3 kali berlawanan arah jarum jam. Ada hal menarik menurut saya di perayaan muja yang ada di Barumurmas, yaitu perang topat di ritual muja balit. Perang topat atau Jawa-Jawa merupakan salah satu dari bagian yang tergabung dalam pelaksanaan ritual muja balit yang memiliki makna persaudaraan atau mempolong merenten, kemakmuran, serta kesejahteraan. Hal yang paling saya kagumi dalam pelaksanaan kegiatan perang topat adalah ketika perang topat sudah berakhir, tidak ada yang menyimpan rasa dendam dan benci kepada rival atau lawan, karena mereka tahu bahwa ini adalah suatu kegiatan yang bersifat sakral, yang tujuannya adalah untuk membina persaudaraan dengan para pemuda adat.
Dan kemudian ada hal yang paling menonjol dari umat Buddha di Lombok Utara adalah mengenai berlakunya hukum karma. Hal ini terbukti pada semboyan, bersikap dan bertingkah laku yang memang sudah memasyarakat sejak dahulu di kalangan masyarakat penganut agama Buddha di Lombok Utara. Lenge piak di gawe, man lenge piak di dait, bagus piak di gawe, man bagus piak di dait. Artinya, jelek yang kamu lakukan, pasti jelek yang akan kamu jumpai. Bagus yang kamu lakukan, pasti bagus yang akan kamu jumpai. Semua ini telah menjadi bagian dari cara hidup yang secara tersirat mengandung budaya puja yang sejak dahulu tertanam pada nenek moyang, khususnya di Orong Pakunasan, Kalipucak, Barusatan, nama web adat pemujaan baru, dan masyarakat Buddhis Kabupaten Lombok Utara. Tidak diragukan lagi, semuanya itu adalah warisan para leluhur yang tidak mungkin dihapus dan dilupakan. Akar budaya dan tradisi tersebut telah tertancap sangat dalam dan kuat di hati sanubari masyarakat Buddhis di Lombok Utara. Hal itu nampak jelas bagaimana masyarakat menyambut dan melaksanakan tradisi muja dengan begitu antusias. Upacara yang disambut dengan meriah, bergotong royong sebagai ikatan kehidupan bertetangga yang sosialis sehingga tercipta rasa kekeluargaan, kebersamaan, dan persatuan yang dapat menjalin keharmonisan dalam hidup umat manusia. Jadi, tradisi umat Buddha di Lombok Utara tidak terlalu menyimpang dengan Buddha Dharma. Suatu tradisi yang bernilai positif hendaknya dilestarikan dan jangan sampai dilupakan.